Kenapa kulitnya begitu? Saya seperti itu efek dari bulus jimbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Roy Panci itu tidak fokus ke ijazah Pak Jokowi. Sebetulnya dia tahu ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi memang dia sengaja ingin membunuh karakter Pak Jokowi, membunuh citra Pak Jokowi. Ya, karena saya nggak tahu ini murni Roy Suryo yang punya niat atau ada yang menumpangi karena politik. Dan ini karena politik, saya yakin karena politik. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Lah, ini nanti teman-teman netizen tolong dijawab. Ada pertanyaan di akhir video saya, nanti ada pertanyaan buat teman-teman dan saya butuh jawabannya karena saya ingin kepastian yang lebih tahu seperti apa. Saya mengatakan Roy Panci ini punya dendam pribadi dengan Pak Jokowi, ingin membunuh karakter Pak Jokowi. Nah, bukan karena ijazah sebetulnya. Ijazah Roy Suryo tahu ijazah Pak Jokowi ini asli. Ya, indikasinya seperti ini. Kalau memang hanya sekedar ijazah, kenapa Roy Panci dan kawan-kawan datang ke makam keluarganya Pak Jokowi, kemudian mengolok-olok, ya, mengolok-olok setelah dihujat oleh netizen, oleh warga masyarakat dunia maya, dan juga diserang oleh kubunya relawan Pak Jokowi. Alasannya Tifa itu yang sempat menyampaikan, alasannya mereka itu takziah, berziarah ke makam Hari Mulyono, karena waktu itu ada anggapan ijazah itu ijazahnya Hari Mulyono. Tapi akhirnya dikorek habis, ingin mencari informasi bahwa karena ada dari Bambang Tri sempat mengatakan, ada informasi dari Bambang Tri, orang tua Jokowi itu sebetulnya bukan yang ada di kakak, ada di silsilah itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi itu ibunya Cinwaiwa, ya, dan bapaknya keluarga PKI lah. Ada informasi seperti itu. Jadi mau menyerang lewat situ, kemudian putus, nggak bisa membuktikan itu, ya, nggak bisa membuktikan. Nah, di terakhir ini, ya, semua kan terbantahkan. Awalnya nggak ada watermark, nggak ada emboss, ya. Akhirnya terbantahkan di saat mereka minta ada di Polda Metro Jaya itu gelar perkara khusus. Nah, di gelar perkara khusus itu ijazah diperlihatkan. Setelah ijazah diperlihatkan, yang hadir, sebagian besar yang hadir dan berani berkata jujur, ijazah itu ada embossnya, ada watermarknya, kelihatan. Ya, Roy Panci dan kawan-kawan aja yang nggak mengakui. Bahkan Resmond waktu itu juga belum mendapatkan RJ, belum mendapatkan FP3. Resmond mengatakan, lihat, ada emboss, ada watermark. Ya. Oke, setelah itu terbantahkan, dia cari lagi fotonya, itu fotonya Dumatno. Kemudian ada yang membantah, Dumatno anaknya Dumatno itu bukan fotonya Dumatno. Banyak foto-foto yang menunjukkan bahwa ini fotonya Jokowi. Oke, terbantahkan. Akhirnya beberapa waktu yang lalu dia menemukan seorang pejuang sejati, relawan sejati, dan anak muda, topi merah,
Jadi berawal dari acaranya Aiman Suara Rakyat, si Rismond itu menayangkan ijazah Pak Jokowi yang ada watermarknya. Nah, ditayangkan di situ. Nah, si topi merah ini melihat tayangan Roy Suryo, watermarknya ada yang tipu, bukan Gajah Mada tapi Gehaj Adam. Nah, ini dipermasalahkan lagi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka yakin bahwa itu rekayasanya Rismond atau memang itu produk pramuka yang salah ketik, salah tulis. Sehingga si topi merah ini dibawa kemana-mana, diajak podcast kemana-mana, diajak ke TV dan sebagainya. Akhirnya disomasi oleh Rismond Sianipar. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu, Roy Panji ini menemukan, jadi waktu sidang CLS di Solo, mereka menampilkan bukti pembanding ijazah punyanya almarhum Bambang. Kebetulan yang membawa adiknya. Ijazahnya Bambang itu juga mahasiswa lulusan UGM Kehutanan dan sama 85, cuman berbeda bulan. Lulus dan wisudanya berbeda bulan, tahunnya sama. Sehingga waktu yang dimasalahkan meterai pun berbeda, itu wajar karena berbeda bulan. Pak Jokowi meterainya biru bersama teman-teman seangkatan lulus juga biru, sedangkan Bambang ini merah. Itu juga terbantahkan. Nah, watermark yang dimasalahkan tipu itu ternyata punyanya Bambang juga ada tiponya. Ya, ada tiponya. Akhirnya Rismond Sianipar mensomasi topi merah itu. Tapi kembali Roy Panji karena otaknya sudah nggak normal, udah dipenuhi dengan kebencian, ya, dia juga ngeles. Kalau memang itu kuncian dari UGM, kenapa berbeda tempat dan berbeda ejaan? Ya, berbeda ejaan. Ya, itu konyol. Waktu dia menyampaikan itu, konvers menyampaikan itu, wajahnya Refli Harun kelihatan sedih, malu. Ya, terus dia mulai nggak percaya sama Roy Suryo kalau dilihat dari mukanya, raut muka, mimiknya. Nah, karena itu terbantahkan, terakhir saya menemukan sebuah video. Akhirnya dia menyerang Pak Jokowi, membunuh karakter Pak Jokowi dengan isu yang lain. Dan isu yang disampaikan kali ini menimbulkan atau menyimpulkan beberapa hal, membuat saya menjadi mempunyai kesimpulan beberapa hal. Satu, Roy Suryo Mangkunegoro, dia itu bukan seorang akademisi, bukan seorang intelektual. Kemudian yang kedua, Roy Suryo itu memang bertujuan lain, tidak hanya sekedar ijazah, tapi ingin membunuh karakter Pak Jokowi secara politis. Biar 2029 Gibran, sasarannya Gibran sebetulnya. 2029 Gibran ini nggak maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Biar tidak jadi presiden atau wakil presiden. Ya, itulah. Terlepas itu niatan Roy Suryo sendiri, apa ada oknum politik yang mendalangi, kita belum tahu. Belum tahu. Nah, pertanyaan saya, sebelum pertanyaan kita lihat videonya dulu. Tradisional lagi, Mas. Ada yang kemarin sempat, kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu. Saya seperti itu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura
yang hidup di danau seputaran Surakarta itu ya. Yang kalau orang mau sugih, mau kaya, mandi di situ. Dan itu di dulu banget, dulu di danau itu ada kura-kura jimbungnya. Tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan lagi gitu. Mungkin ya sudah nggak ada gitu ya. Tapi artinya kepercayaan kayak gini ada. Kepercayaan memelihara kodok, biawak, ya. Kalau ini merpati oke lah, ya ini simbol kedamaian, simbolan ini oke. Tapi kalau kemudian kodok ini kata betul ini. Nah itu kan, Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan. Itu memang ya nggak ada larangan. Bahkan orang Dawa itu juga kadang-kadang untuk mengamankan kamarnya, untuk mengamankan rumahnya, menaruh pari atau padi. Iya. Tapi ketika di Istana Bogor apa yang dilakukan? Dia tidak menghilangkan kebiasaannya memelihara kodok. Jadi kalau dulu sebelum istilah termul itu mengetap sampai sekarang, apalagi Pak JK lebih mempopulerkan lagi istilah termul itu ya. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya. Ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih, orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa, Ikhtiar juga. ikhtiar, Usaha. mohon pada Tuhan yang Maha Kuasa dan berusaha. Tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang Jokowi waktu itu masih wali kota, dia menari kayak kemasukan. Dia nggak sambil ngambil airnya itu, kemudian sambil menari. Ini ada di tarian-tarian kalau di zaman dulu ketika animisme dinamisme. Itu orang kalau kerasukan kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Jadi kalau dulu sebelum istilah termul itu mengetap sampai sekarang, apalagi Pak JK lebih mempopulerkan lagi istilah termul itu ya. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya. Ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih, orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa, Ikhtiar juga. ikhtiar, Usaha. mohon pada Tuhan yang Maha Kuasa dan berusaha. Tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang lebih tradisional lagi Mas, ada yang kemarin sempat, kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu. Saya sebut yaitu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura yang hidup di danau seputaran Surakarta itu ya. Dan kalau orang mau sugih, mau kaya, mandi di situ. Dan itu tidak di dulu banget, dulu di danau itu ada kura-kura jimbungnya. Tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan lagi gitu. Mungkin ya sudah nggak ada gitu ya. Tapi artinya kepercayaan kayak gini ada. Kepercayaan memelihara kodok, biawak, ya. Kalau ini merpati oke lah, ya ini simbol kedamaian, simbolan ini oke. Tapi kalau kemudian kodok ini kata betul ini. Nah itu kan, Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan. Itu memang ya nggak ada larangan. Bahkan orang Dawa itu juga kadang-kadang untuk mengamankan kamarnya, untuk mengamankan rumahnya, menaruh pari atau padi di atas rumah. Itu orang Chinese juga punya kepercayaan itu dengan ada logo Bima dan lain sebagainya. Zaman dulu ada bayi dikasih peniti. Nah kayak gitu, atau rumahnya atau nanam apa gitu. Tapi kalau itu berlebihan atau lebay ya repot. Orang ini lebay Mas. Jadi dia itu tetap ingin sosok sederhana. Itulah makanya dia katakan kepada Pak Yusuf Kala, saya orang kampung. Tapi sebenarnya tidak. Termasuk juga adegan paling bersejarah
masuk gol. Pak Jokowi itu orang yang kelahirannya Rabu Legi. Ya, saya bicara saya. Ini weton, bicara Ya, weton. betonnya ya, karena dia lahirnya 21 Juni tahun 61. Itu Rebunya itu hari Rabu, tapi hari pasarannya Legi. Itu Neptunya, orang Jawa itu punya Neptu ya. Neptu, bentar, 5 tambah 7, 12 ya, Neptunya 12. Itu memang otaknya itu lebih dari pintar, tricky. Iya, tricky itu lebih dari pintar. Jadi ada kenakalan-kenakalan. Licik maksud mas. Iya, maaf saya tadinya tidak mau berkata itu. Ya tricky itu sebelum licik. Ya tricky itu Peraknya. peranya. Kalau orang main kartu, tricky itu ya ngundit-ngundit dikit gitu loh. Curang. Tapi tidak curang banget ya. Nah, dari video tadi jelas si Roy Panji yang pertama mengatakan kulitnya Pak Jokowi itu berubah karena Pak Jokowi punya pesugihan. Dulu waktu di Solo katanya Roy Panji, Pak Jokowi itu memelihara bulus kura-kura. Katanya itu pesugihan. Ada di sekitar Solo itu pesugihan dengan kura-kura, memelihara kura-kura. Maksudnya saya tahu maksudnya Roy Panji. Itu pesugihan bulus jimbung itu adanya di Klaten, isunya saya juga nggak tahu. Cuman rumornya seperti itu, ya. Bulus jimbung. Kemudian waktu di Bogor yang kedua ya, waktu di Bogor Pak Jokowi itu juga memelihara katak yang banyak. Ya. Itu juga Roy Panji mengatakan itu juga pesugihan dan sekaligus itu makanya waktu pilkada di DKI itu ada istilah kecebong dan apa itu waktu itu ya. Itu. Dua hal ini saya bantah dulu. Pak Jokowi sebelum lahir pun sudah kaya. Orang tuanya, bapaknya itu pengusaha mebel. Jadi kaya. Ya kelahiran kakeknya Solo atau Karanganyar, kemudian bapaknya hijrah ke Boyolali dan mendirikan pabrik mebel. Dan lagi tahun 80-an seseorang yang bisa masuk ke UGM itu bukan sembarangan orang. Hanya orang-orang kaya yang bisa masuk di UGM karena UGM itu universitas yang paling hebat di Indonesia waktu itu. Kalaupun ada orang yang nggak kaya bisa masuk itu karena ininya betul-betul campaign, betul-betul hebat. Roy Suryo itu masuk ke situ ya karena ada embel-embel gelar dari keraton itu. Kalau enggak ya nggak bakalan bisa masuk itu. Padahal gelar keratonnya itu bisa aja beli. Karena sekarang orang bisa punya gelar keraton itu beli kemudian dihadiahi, gampang lah. Saya pun bisa mendapat gelar keraton itu. Dan yang ketiga, ini yang lebih gak logis lagi dibahas oleh seorang dokter. Ya, dokter. Jangan-jangan dokternya juga abal-abal. Jangan-jangan. Roy Suryo yang ketiga, Roy Suryo mengatakan Pak Jokowi lahir di hari Rabu Legi. Rabu Legi. Kalau di Jawa itu ada Neptunya. Rabu Legi itu Neptunya 12 katanya Roy Suryo. Dan itu Neptu 12 saya nggak tahu maksudnya Roy Suryo itu yang Neptu 12 atau kelahiran Legi atau kelahiran Rabu Legi. Itu orangnya licik. Sehingga Pak Jokowi itu licik sekali. Itu tiga hal itu yang saya anggap akhirnya saya berkesimpulan satu. Roy Suryo itu sudah intelektual dan akademisinya udah hilang. Karena udah nggak wajar mikirnya. Kemudian yang kedua, dia hanya ingin menyerang Pak Jokowi secara politis. Itu tadi saya sampaikan di awal. Nah, sekarang pertanyaannya buat netizen.
Tolong dijawab di kolom komentar. Kira-kira ada dendam pribadi apa Roy Suryo terhadap Pak Jokowi? Pak Jokowi punya kesalahan yang apa fatal terhadap Resmond Sianipar ini kok Resmond siapa? Roy Suryo ini apa? Kok Roy Suryo itu betul-betul benci setengah mati, benci sundul langit kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Tolong dijawab dan ikuti terus video gue. Wassalam.